Ya, selamat pagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabat GPIB. Hari ini kita akan masuk di dalam program Morning Call GPIB sebagai program radio GPIB yang ditayangkan secara live streaming untuk menyampaikan Injil Tuhan ke seluruh dunia. Saya Pendeta Ferry J.A. Raintung, Ketua Majelis Jemaat GPIB Petra di DKI Jakarta. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh ada dalam perjumpaan ini. Saya di sini juga sedang bersama dengan jemaat untuk membangun gedung gereja ini sampai ke lantai 7 dan ada pergumulan untuk peneguhan Diaken Penatua 2022-2027 sehingga tertunda sampai pada bulan depan. Kita berdoa semua boleh berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil di dalam surat 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan mendengarkan suara-Mu melalui bacaan Alkitab sebagai firman Tuhan dan perenungannya. Engkau bersama kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara, sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita dari 2 Petrus pasal 2, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 yang menyatakan, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk seperti upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikian jauh bacaan Alkitab sebagai firman Tuhan. Yang berbahagia tentu mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Rasul Petrus di dalam tema-tema suratnya menyampaikan tentang bagaimana cara hidup orang percaya. Perilaku, kata dan perbuatan yang baik dan benar di hadapan keluarga, di hadapan juga banyak orang. Dengan catatan Rasul Petrus katakan, karena kita adalah pendatang, kita adalah perantau. Sehingga ketika penduduk asli melihat keberadaan kita, cara hidup kita, maka mereka akan bersama-sama mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang baik. Dan dengannya, ketika kita berkata dan berbuat tentang cara hidup yang diperkenankan Tuhan, maka mereka juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Cara hidup yang baik ini memberikan buah-buah yang terbaik bagi banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat GPIB, pada saat ini di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 15 bercerita tentang nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu.
mereka adalah orang-orang yang telah menghujat Allah. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan jalan kebenaran. Banyak orang menentang dengan keras fakta bahwa orang-orang yang kita baca pada saat ini sebagai nabi-nabi palsu, sebagai pengajar-pengajar, guru-guru yang palsu, adalah orang-orang yang pernah menjadi orang percaya. Dan memang sampai pada ayat ke-19 orang mungkin masih bisa berkata bahwa perikop ini tidak 100% mengatakan secara jelas apakah orang-orang yang Petrus bicarakan ini pernah menjadi orang-orang Kristiani atau tidak. Sekalipun orang-orang Kristiani tidak melihat dengan jelas bagaimana perilaku mereka. Tetapi banyak orang mengetahui bahwa perilaku mereka adalah perilaku orang-orang yang telah menyangkal penebus, yang telah menebus mereka. Juga sekalipun di sini dituliskan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Nah, saudara-saudara, dapatkah kita meninggalkan jalan yang benar, jalan tersesat, jikalau kita tidak pernah di jalan yang benar itu? Namun demikian, ayat-ayat berikutnya dari 2 Petrus memperlihatkan semakin jelas bahwa memang yang dalam bagian ini yang sedang kita bicarakan di sini adalah orang-orang yang pernah bertobat. Artinya orang-orang yang pernah percaya dan kemudian bertobat. Tetapi juga mereka kemudian akhirnya berbalik dan kembali melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan kecemaran-kecemaran sebagai orang yang jahat. Lebih jauh, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang ini juga telah mengenal jalan kebenaran. Sekali lagi, kata mengenal di sini adalah terjemahan dari kata Yunani epiginosko, yang artinya bukan sekedar pengenalan, tetapi sudah lebih dalam mengenal akan jalan kebenaran. Dapatkah ini terjadi pada orang-orang tidak percaya? Saya rasa tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya percaya sesuai fakta yang secara jelas sekali dinyatakan bahwa orang-orang ini tadinya adalah orang-orang yang percaya, tetapi kemudian berbalik. Dan mereka mau mencemarkan akan persekutuan jemaat yang sudah terbentuk dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu Rasul Petrus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini, para nabi-nabi, guru-guru palsu itu, di dalam ayat 12, mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, berbalik dari jalan yang benar menuju kepada kemurtatan yang dibicarakan dalam 2 Petrus 2 ini akan mengalami kesusahan dan kesukaran kehidupan. Di dalam 2 Petrus 2 dikatakan, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Dan berikut juga dikatakan mereka adalah orang-orang yang berbalik daripada perintah kudus. Artinya orang-orang yang berbalik daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi, karena itu bagi mereka lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan Tuhan daripada mengenalnya. Dan juga dikatakan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki
minggu-minggu Advent. Kemudian kita akan memasuki masa raya Natal dan Tahun Baru. Mari, cara hidup kita, perilaku kita, kata dan perbuatan kita, jangan membuat cemar bagi banyak orang. Dan jangan juga jadikan diri kita cemar bagi orang-orang lain. Dan tercemar juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak mengikuti jalan kebenaran. Orang-orang yang percaya, yang sungguh mempertaruhkan hidup kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh kita mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya bahwa jalan hidup kita adalah cara Tuhan untuk memberkati kita sehingga kita menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kami tidak tercemar dengan kekuatan kuasa lain yang menghujat penebus, yaitu Tuhan yang telah menebus. Agar kami juga tidak menjadi cemar bagi orang-orang sekitar kami, karena kami adalah pendatang dan perantau yang harus menampilkan cara hidup yang baik tentang jalan kebenaran, tentang jalan Tuhan. Kami mau berdoa bagi GPIB yang menampilkan program radio Morning Call ini, ya Tuhan. Biarlah penginjilan seperti ini boleh berkembang dan menjadi buah-buah yang baik bagi kehidupan orang yang mendengarkannya, dan mereka lebih percaya dan mempertaruhkan hidup kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi seluruh program Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode sebagai pimpinan GPIB, Majelis Jemaat sebagai pimpinan jemaat, kami yang lagi berproses dan sudah berproses di dalam pemilihan dan peneguhan diaken penatua periode 2022-2027. Engkau berkati sehingga pelayan-pelayan Tuhan ini adalah pelayan-pelayan yang boleh menampilkan akan cara hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga menyelamatkan banyak jiwa-jiwa, khususnya jemaat semakin percaya kepadamu ya Tuhan, dan menyerahkan hidup kepada Tuhan saja. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, secara khusus di wilayah Cianjur dan sekitarnya ya Tuhan, banyak korban jiwa. Tuhan Bapa dalam surga, mereka membutuhkan uluran tangan kasih. Karena itu Engkau pakai akan GPIB, melalui Departemen Pelkes, bahkan melalui tim krisis center, agar kami juga boleh terjun di sana dan memberikan bantuan seperlunya bagi saudara-saudara kami yang menderita di sana ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami mempertaruhkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dalam segala hal. Engkau berkati, bahkan sahabat-sahabat GPIB yang mendengarkan Morning Call ini. Biarlah firman Tuhan menghantar perjalanan kehidupan kami semua sepanjang hari ini untuk menjadi berkat, bahkan menyalurkan akan kehendak Tuhan dalam jalan kebenaran. Terima kasih ya Bapa dalam surga, ampunkan dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, demikianlah Morning Call pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat pagi, selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang percaya. Shalom.